Apa yang harus dilakukan ketika pinjol tersebut sudah menurunkan DC lapangan dan mau datang ke rumah kalian? Nah, di sini saya mau kasih solusinya dan juga kasih triknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membagikan sedikit tips dan juga trik ketika ada DC yang datang ke rumah kalian atau DC tersebut mau datang ke rumah kalian. Oke, di sini saya mau bahas ya, karena banyak banget dari kalian semuanya yang ketakutan ketika didatengin DC lapangan ataupun FC. Terserah kalian mau manggilnya DC ataupun FC, itu sama aja lah saya katakan ya, walaupun ada sedikit perbedaan. Tetapi di sini saya pengen bahas yang namanya gimana caranya, solusinya ataupun triknya ketika kita menghadapi DC pinjol ini. Di sini saya mau bahas buat kalian. Yang pertama, yang harus kalian tahu dulu, atau saya pengen tanya dulu, kenapa kalian itu takut terhadap DC lapangan? Saya yakin pikiran kalian atau dalam hati kalian itu, saya takut bang kalau DC datang ke rumah, orang tua saya tahu kalau saya itu melakukan pinjol, atau istri saya nanti tahu kalau saya itu melakukan pinjol, atau saya takut bang ke suami saya kalau saya itu melakukan pinjol, karena pada saat saya minjem saya nggak bilang kepada orang rumah. Nah, ini faktor paling banyak yang kalian lakukan atau para pinjol itu atau para nasabah itu lakukan, itu ketika melakukan pinjaman online nggak pernah bilang kepada orang rumah, entah ke suami, ke istri, entah ke orang tua. Akhirnya ketika ada ancaman di situ mau datang ke rumah kalian, kalian udah takut duluan dan gemeter dan stres ya. Kenapa ya? Takut orang rumah tahu. Di sini saya pengen langsung kasih solusinya. Solusinya transparan. Silahkan bilang ke orang tua kalian, bilang ke suami kalian, atau bilang ke istri kalian kalau kalian punya hutang di pinjol. Itu akan sangat membuat kalian lebih tenang, lebih enjoy, lebih relax. Yakin, percayalah sama saya. Tapi bang nanti berantem. Iya, pasti berantem. Pasti berantem. Entah 1 jam, 2 jam, atau maksimal paling lamanya 2 hari lah, atau sehari gitu kan, berantem, udah selesai. Tapi di hari kedua dan hari-hari berikutnya, saya yakin keluarga kalian tuh pasti membela. Saya yakin pasti membela. Nggak mungkin keluarga kalian itu belanya DC-nya. Nggak mungkin keluarga kalian itu bela pinjol. Nggak mungkin. Percaya sama saya. Walaupun ya memang saya akui 1 jam 2 jam pertama kalian mungkin akan ada cekcok atau ada keributan lah sedikit di rumah tangga kalian. Tetapi untuk hari-hari berikutnya kalian akan jauh lebih tenang, karena ketika menghadapi pinjol itu bersama-sama gitu loh, atau sama suaminya atau sama istrinya atau sama keluarga kalian gitu loh. Itu kuncinya ya, harus transparan. Ya, itu akan jauh meningkatkan ketenangan kalian, rileks kalian, keberanian kalian suatu saat mau galbay atau menghadapi DC tersebut. Saya yakin itu. Pertama itu yang harus kalian lakukan. Lalu kemudian yang kedua, triknya apa lagi bang setelah saya udah transparan? Ketika udah transparan, saya yakin kalian udah punya mental keberanian. Dua, hadapi. Karena saya yakin kalau udah ada keberanian, sudah tidak ada rasa takut lagi dalam diri kalian, stres pun udah hilang, depresi pun udah nggak terlalu stres gitu kan. Ketika menghadapi DC ya, kalian berani, kalian enjoy gitu loh. Ada DC datang ke rumah kalian, Pak, mohon maaf, Bapak bisa nunjukin ID card atau surat tugasnya seperti apa, surat sertifikasinya Bapak bawa enggak, itu kalian bisa naik ngobrol sama DC-nya. Terus yang bisa membuat DC tersebut bisa chaos, malahan DC tersebut udah nggak mau nagih lagi ke rumah kalian. Kenapa? Karena bisa dikatakan banyak DC itu sekarang yang nggak punya sertifikat. Pertama, lalu kemudian yang kedua juga DC abal-abal, DC-nya belum punya sertifikasi, DC-nya itu nggak punya ID card, itu banyak, DC-DC ilegal lah, atau oknum lah saya katakan, oknum DC-nya itu udah banyak sekarang. Jadi mereka, apa ya, kasarnya itu ya sudah malahan, udahlah males lah kalau nagih ke nasabah itu mah ditanyain ID card, sertifikasi, dan yang lain sebagainya, kayak gitu. Itu jadi hal yang momentum ataupun modal yang paling bagus untuk kalian, yaitu membuat kalian itu berani seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga adalah ya tadi, menanyakan sebenarnya ID card, terus kemudian identitasnya, terus sertifikasinya, surat tugasnya, kalian tanyakan. Kalau misalkan kalian itu salah satunya aja dari 4 hal tadi nggak ada, kalian nggak usah tangkap DC tersebut, anggap aja itu DC ilegal atau oknum DC aja itu. Lalu kemudian yang keempat adalah ya kalian sebenarnya udah bebas, udah selesai. Cara menanggapinya seperti itu teman-teman ya, sangat mudah dan juga sangat simpel sebenarnya. Karena saya kira ya di situ sama seorang orang juga, nggak mungkin jin, nggak mungkin robot juga, makan masih pakai nasi. Mereka hanya seorang karyawan yang ditugaskan untuk menagih, dan mereka pun sebenarnya nggak bakal berani macam-macam juga sama kalian.
orang tamu, pendatang gitu kan, terus mau ngacak-ngacak rumah kalian, ya kalian tinggal panggil warga aja, woi maling, 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 selesai. Nanti DC tersebut bisa digebukin sama orang warga kan gitu. Ataupun apa ya, ya gampangnya seperti itulah. Pasti saya yakin kalian tuh bakal didukung oleh sekeliling kalian atau sekitar kalian. Karena saya yakin DC nggak bakalan berani berbuat macam-macam kalau kalian itu berani menanggapinya atau melawannya seperti itu. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan juga bisa kalian terapkan agar kalian itu bisa jauh lebih tenang. Karena kalau misalkan kita itu nggak apa ya, nggak diterapin apa yang saya sampaikan tadi, ya percuma aja, bakal jadi sia-sia juga. Oke, saya harap setelah nonton video ini kalian bisa terapkan kepada keluarga kalian dan harus memberanikan diri akan hal itu. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.